Ya, sebetulnya Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman ini adalah salah satu bentuk haki. Hanya di sini diatur secara spesifik dalam undang-undang tersendiri yang pengadministrasiannya itu tidak di bawah Dirjen Haki, tetapi di bawah Departemen Pertanian, khususnya di Pusat Perlindungan Varietas Tanaman. Undang-undang ini dibuat untuk melindungi para pemulia tanaman atau dalam contoh seperti paten misalnya para inventor yang menemukan benih baru yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Persis sama seperti invention yang juga merupakan penemuan baru yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, dalam konteks komersialisasi dari pemanfaatan itu, maka ada semacam perlindungan hukum bagi para pemulia tanaman itu. Nah, disitulah arti dari perlindungan varietas tanaman, yaitu melindungi para pemulia atau para breeders dari benih-benih tanaman. Ya, sebetulnya kalau saya bicara komersialisasi itu sebetulnya memang salah satu hal yang relevan dalam konteks perlindungan haki, termasuk perlindungan varietas tanaman. Tanpa komersialisasi, perlindungan itu menjadi kehilangan relevansi. Jadi sebagaimana nature dari haki adalah komersialisasi, maka demikian pula halnya dengan varietas tanaman. Dia diciptakan adalah memang dalam rangka untuk memperoleh benefit ekonomi bagi para breeder atau para pemulia tanaman itu. Sebetulnya perlindungan varietas tanaman memang tidak ada hubungannya dengan perlindungan terhadap petani. Kecuali bagi petani yang memang berniat untuk melakukan eksperimen, mencoba untuk menemukan benih-benih unggulan baru. Untuk petani-petani yang hanya menanam, artinya pengguna benih, perlindungan varietas tanaman tidak ada koneksitasnya, tidak ada. Jadi kalau kita bicara tentang perlindungan petani, maka kita tidak bicara tentang perlindungan varietas tanaman. Perlindungan varietas tanaman adalah boleh dikatakan justru lebih banyak melindungi perusahaan-perusahaan pembenih, bukan petani. Karena ya itu nature dari haki itu tadi, bahwa konteks perlindungannya itu bukan kepada petani, tetapi kepada komersialisasi dari benih itu sendiri. Persoalan perlindungan varietas tanaman itu bukan persoalan industri pertanian, tetapi industri benih sebetulnya. Bahwa nanti benih itu dimanfaatkan oleh petani, ya, artinya petani bisa memperoleh manfaat dengan menanam tanaman yang dilindungi oleh PVT, begitu. Tetapi sebetulnya konteksnya itu bukan dalam kerangka industri pertanian, tetapi konteksnya adalah dalam rangka bagaimana melindungi para pembenih, para pemulia tanaman yang mencoba melakukan eksperimen penemuan di bidang benih-benih unggulan baru, begitu. Bahwa itu nanti akan bisa ditarik ke konteks industrialisasi benih, ya bisa saja. Misalnya di Indonesia kan sudah ada beberapa perusahaan pembenih seperti PT BC yang ya konon di bawah Charon Pokpan dan seterusnya, ada Pionir dan sebagainya ya. Tapi itu adalah contoh-contoh dari perusahaan-perusahaan yang mencoba memanfaatkan eksistensi dari perlindungan varietas tanaman. Mereka berniat untuk melakukan penemuan yang kemudian mereka memohonkan pendaftaran perlindungan supaya mereka dapat memperoleh monopolisasi dari pemanfaatan benih tersebut. Ya, eksistensi dari perlindungan haki kan memang monopolisasi.
undang-undang tentang PVT itu kan menghasilkan benih sebetulnya, yang kemudian dilindungi berdasarkan undang-undang itu. Sehingga dalam ini konteksnya adalah bagaimana perlindungan terhadap si pembenih. Sedangkan dalam undang-undang sistem budidaya tanaman itu kaitannya dengan pelepasan benih itu ke masyarakat, ya. Supaya ada kontrol terhadap peredaran benih. Suatu benih sebelum dilepas harus melalui beberapa pemeriksaan, yaitu dalam proses sertifikasi itu. Setelah aman dari bahaya-bahaya benih-benih yang bisa mengganggu atau merusak lingkungan, baru bisa dilepas. Nah, prosedur undang-undang sistem budidaya tanaman adalah prosedur bagaimana suatu benih dari pemulia sampai kepada petani harus dilepas. Itu sebetulnya. Nah, keuntungannya bagi petani barangkali adalah petani akan memperoleh benih-benih yang dalam tanda petik baik karena sudah melalui prosedur pemeriksaan. Kerugiannya, petani tidak mungkin ikut berpartisipasi dalam konteks itu. Kenapa? Karena persyaratan-persyaratan yang ada di dalam undang-undang PVT untuk memperoleh benih itu sangat rumit bagi petani. Kemudian kalau misalnya petani tidak mau menggunakan model PVT, artinya petani mau melakukan pembenihan sendiri, katakanlah gitu, itu juga ada bahayanya kalau misalnya petani melepaskan tanaman atau benih tanpa melalui prosedur undang-undang ini, bisa dikenakan pidana, yaitu mengedarkan benih yang belum dilepas oleh pemerintah. Nah, sekarang tinggal bagaimana petani hendak menyikapi kedua undang-undang ini. Kalau misalnya yang dimaksudkan dengan undang-undang sistem budidaya tanaman adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani, maka undang-undang ini gagal. Kegagalannya justru dikarenakan di dalam undang-undang ini justru menciptakan seperti pembatasan-pembatasan yang akan sulit bagi petani untuk bisa memenuhinya.